Halo keluarga Indonesia, perkenalkan saya Heidi. Saya bekerja di Rumah Sakit Kartika Husada Jati AC. Kali ini saya ingin sharing mengenai apa saja yang membuat gigi itu menjadi berlubang. Nah, nanti akan saya tampilkan slide yang akan membantu keluarga Indonesia untuk memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nah, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh itu? Yang pertama adalah bakteri, yang kedua gigi, yang ketiga makanan, yang keempat adalah waktu. Mari kita bahas satu per satu ya. Yang pertama bakteri. Jadi di dalam mulut itu akan selalu ada bakteri, bakteri baik maupun bakteri jahat. Nah, bakteri ini akan berinteraksi dengan makanan atau sisa makanan yang ada di dalam gigi atau menempel pada gigi. Oke, maka seiring dengan berjalannya waktu, maka sisa makanan ini bercampur dengan bakteri. Nah, bakteri ini akan menghasilkan suatu asam ya, sehingga asam itu akan melarutkan email dari gigi sehingga gigi menjadi berlubang. Maka dari itu, kita harus sering menjaga kesehatan gigi, diantaranya dengan cara menyikat gigi. Sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan sempurna oleh sikat gigi, itu akan menjadi plak. Jadi plak itu adalah sisa makanan yang menempel pada gigi karena tidak terjangkau oleh sikat gigi ya. Nah, plak ini sifatnya lengket, tapi sebenarnya masih bisa disikat atau dibersihkan dengan sikat gigi. Nah, supaya eh, tidak menjadi karang gigi, plak ini harus disikat atau digosok. Jika plak ini bercampur dengan air liur, maka akan terjadi proses mineralisasi ya. Jadi terjadi pengerasan dari plak itu sehingga menjadi karang gigi. Nah, jadi karang gigi ini sudah keras sifatnya, jadi nggak bisa disikat saja, harus dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, makanya setiap kurang lebih 6 bulan sekali kita harus disarankan untuk melakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai plak itu tadi ya. Jadi plak adalah endapan yang tidak berwarna dan melekat erat pada permukaan gigi. Terbentuk dari air ludah, sisa makanan yang halus, serta kuman. Plak ini dapat dibersihkan dengan sikat gigi, namun tidak bisa hilang dengan hanya berkumur. Nah, keluarga Indonesia harus tahu ya cara menyikat gigi dengan benar. Nah, nanti di slide akan ditampilkan ya bagaimana cara menyikat gigi yang baik. Yang pertama, kita harus menggosok seluruh permukaan gigi ya, baik di sisi depan, samping, maupun belakang, seperti yang ditampilkan pada slide. Lalu disarankan untuk melakukan flossing atau pembersihan dengan benang gigi atau dental floss secukupnya ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang makanan ya. Jadi makanan apa yang berpengaruh sehingga gigi bisa berlubang. Yang pertama, kita sebaiknya makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur-sayuran. Hindari makanan-makanan manis dan lengket. Karena makanan manis itu mengandung gula atau glukosa ya yang menjadi bahan baku bakteri untuk merubah makanan itu menjadi asam. Nah, makanan-makanan yang perlu diperhatikan yaitu makanan yang mengandung vitamin D yang berfungsi untuk kekokohan tulang dan gigi. Lalu ada kandungan kalsium untuk membantu kuatnya terhadap kerapuhan gigi atau kepadatan tulang gigi. Kemudian fluor yang berfungsi untuk ketahanan gigi terhadap asam. Lalu ada vitamin C yang membantu ketahanan gusi atau jaringan periodontal terhadap iritasi maupun inflamasi. Nah, jadi tadi kita sudah membahas bagaimana makanan apa yang berfungsi untuk membantu mencegah gigi berlubang ya. Bagaimana cara menyikat gigi yang benar? Nah, pemilihan sikat gigi juga harus yang bagus ya. Yang disarankan adalah pilihlah gagang yang lurus,
Lalu kepala sikatnya sesuai dengan anatomi atau bentuk dari giginya. Lalu bulu sikatnya disarankan yang soft atau halus. Gosok gigi yang benar dan teratur minimal 2 kali dalam sehari. Yang disarankan adalah sebelum tidur, lalu sesudah sarapan atau makan pagi. Nah, selama kita tidur, produksi air liur atau saliva itu berkurang sehingga meningkatkan resiko terjadinya karies atau lubang dari gigi. Jadi, walaupun kita sudah rutin melakukan gosok gigi dengan baik dan benar, kadang-kadang ada bagian gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi maksudnya. Jadi, ada bagian dari gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi, sehingga akan tetap muncul karang gigi. Nah, disarankan setiap 6 bulan kurang lebih untuk pergi ke dokter untuk melakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih ini kita sedang mengadakan promo pembersihan karang gigi. Bagi keluarga Indonesia yang ingin mendaftarkan, disarankan menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di bawah ini. Disarankan untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu supaya nanti dijadwalkan jam dan harinya sehingga tidak menunggu di ruang tunggu terlalu lama. Bagi mungkin Bapak atau yang punya kebiasaan merokok, nah itu perlu dicek ya, karena jika merokok itu akan menimbulkan terjadinya stain ya. Stain itu adalah noda dari yang ada di gigi sehingga giginya bisa berubah warna sedikit kecoklatan. Nah, itu bisa juga nanti dibersihkan pada saat melakukan scaling. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Salam sehat. Terima kasih.